Selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan malam di hari Jumat. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Matius 5 ayat 7 dengan tema kemurahan hati. Mari bersama-sama kita membaca Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 hingga 8, Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi, buah atau hasil dari haus dan lapar akan kebenaran firman dan tinggal di dalam firman adalah kemurahan. Dengan kecintaan akan firman Tuhan, kita akan diubahkan menjadi pribadi yang murah hati, mudah bersimpati, berempati, dan senang untuk berbagi. Kita tidak akan takut akan kekurangan, sebab hati tetap penuh percaya kepada Tuhan. Pemazmur menggambarkannya dengan baik tentang perilaku orang yang murah hati. Jika kita melihat dalam Mazmur 112 ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sesungguhnya siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, kemurahan ini tidak hanya dalam hal berbagi harta, benda kepada orang yang lain atau orang yang membutuhkan, tetapi juga khususnya berbagi kehidupan, beban, pengharapan, dan tentunya Injil keselamatan. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa menarik yang dilakukan oleh seorang tokoh gereja di daerah Kudus pada tahun 1920-an yang bernama T. Simtat. Saat dia mengalami lawatan Tuhan, bertobat, dan dipulihkan hidupnya, maka untuk mengekspresikan sukacitanya, ia membeli burung-burung dalam sangkar yang dijual oleh pedagang burung yang lewat di depan rumahnya. Setelah ia membeli burung-burung tersebut, ia lepaskan semua burung itu ke udara dengan berkata, "Dengan bebas aku menerima Injil, dengan bebas pula aku mengabarkannya." Wow, tindakan simbolis melepas burung-burung dalam sangkar ke alam bebas menunjukkan bahwa Injil telah membebaskannya, dan Injil itu pula yang akan dibawanya untuk membebaskan orang-orang lain yang masih terkurung dalam kehidupan dosa. Nah, itu adalah salah satu bentuk konkret dari tindakan yang disebut kemurahan. Bandingkan dengan Roma 11 ayat 30 hingga 31 yang mengatakan, "Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh mereka juga akan beroleh kemurahan." Mari sahabat Kristus, mulai hari ini kita belajar mempraktekkan kemurahan yang telah kita terima dengan menyebarkan kemurahan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.